Iya, tapi sebelumnya mungkin dikoreksi Pak Pastor. Saya profesinya bukan pastor. Saya seperti Petrus, seperti Simon Petrus, seperti Yohanes yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan karunia ini untuk olehnya bisa diteruskan kepada saudara atau siapapun yang ingin mengenal Tuhan. Ini kita mulai dari mana ini? Iya. Oke. Jadi sore ini kita sharing tentang firman Tuhan. Mungkin ada yang mau diajukan bagaimana tentang fokusnya hanya tentang Tuhan Yesus saja. Fokusnya itu pengenalan, karena tidak ada yang lebih berharga di dalam hidup ini selain mengenal Tuhan Yesus. Percuma kita memiliki segalanya kalau tidak mengenal Tuhan. Percuma punya title tapi tidak mengenal Tuhan, gak ada nilainya. Karena di dalam hidup ini mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Setelahnya baru merealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam rumah maupun di lingkungan. Itu. Jadi levelnya seperti itu, bunyi hukumnya. Kasihilah Yud-Heh-Vav-He Elohenu dengan segala akal budimu, dengan segala pikiranmu dan segala akal budimu, kan? Lalu kasihilah manusia. Jadi kita jangan hanya mengasihi manusia, tetapi mengasihi Tuhan lupa. Realisasi mengasihi Tuhan itu seperti apa? Banyak orang berkata mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu seperti apa? Bentuk perwujudannya. Mengasihi Tuhan yaitu menerima segala bentuk firman, bentuk perkataan Tuhan. Kalau Tuhan berkata kamu harus mengimani, Tuhan mati. Kamu harus percaya aku pernah jadi mayat, maka kita harus amini. Kamu harus percaya bahwa aku disalib, aku sebagai pencipta disalib. Itu harus mengamini, itu bentuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah mengaminkan segala perkataan di dalam Alkitab, bukan melawan. Nah, banyak kekristenan sekarang dididik dan digiring ke hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak yang mengajar bahwa Yesus itu mati dalam keadaan manusia. Jadi tentang genealogi atau asal usul tentang manusia itu di dalam Kejadian 5 ayat 2 itu berbicara laki-laki dan perempuan, lalu Tuhan memberi nama manusia. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan, di saat yang sama Tuhan juga manusia. Jadi Tuhan Yesus bukanlah manusia, Dia adalah Tuhan sejati yang datang menyelamatkan kita. Lalu orang kan bertanya, terus bentuknya kan sama seperti kita. Berbahagialah kita karena diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Hanya manusia, hanya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Hewan nggak ada. Jadi jangan pernah membuat Tuhan itu menjadi secondnya. Kita ini yang secondnya, kita yang keduanya. Tuhan itu yang protonya atau yang pertama Tuhan. Dalam penciptaan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Seiring waktu, berjalan waktu, manusia jatuh dalam dosa. Nah, karena Tuhan adalah kasih, Dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Bukan seperti Tuhan-Tuhan yang dunia beritakan. Tuhan yang tidak bertanggung jawab, bahasa ininya deisme. Tuhan yang tidak bertanggung jawab atas ciptaannya. Tuhan kita tidak seperti itu. Dia bertanggung jawab. Ketika manusia yang Dia ciptakan segambar dengan serupa dengan Dia jatuh dalam dosa, Dia pula yang menjanjikan keselamatan. Nah, pada saat di Taman Eden Dia adalah prototipe dalam hal gambar dan rupa. Pada saat penyelamatan Dia pula yang menjadi prototipe atas tubuh kemuliaan. Jadi kalau orang yang percaya kepadanya akan diberikan tubuh yang baru,
Itulah tubuh kemuliaan. Seperti apa tubuh kemuliaan? Seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu dalam segala hal, dia itu adalah yang pertama. Dalam hal rupa dan gambar, dia adalah yang pertama. Dalam hal tubuh kemuliaan, dia adalah yang pertama. Dia adalah percontohan. Demikian juga, olehnya manusia bisa mengalahkan dunia ini, Tuhanlah sebagai contoh. Tuhan datang sebagai jalan. Jadi ada Alkitab berkata, persiapkan jalan untuk Tuhan. Bukan jalan untuk Tuhan, tapi persiapkanlah jalan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi jalanan. Tuhan sendiri yang menjadi jalan. Maksudnya Tuhan memberikan teladan kepada manusia, supaya manusia ini tahu dan mengerti seperti apa menghadapi dunia. Itulah Tuhan Yesus. Jadi secara tidak langsung Tuhan berkata, hei manusia, jika kamu ingin mengalahkan dunia, lihatlah, pelajarilah, ikutlah teladanku. Kalau kamu ingin membuat jalanmu sendiri tanpa mengikuti jejakku, kamu gak akan menang. Tuhan Yesus datang adalah sebagai teladan, memberikan contoh supaya manusia itu bisa menang menghadapi dunia ini. Jadi orang yang bernaung di bawahnya, ibarat seperti perumpamaan Tuhan Yesus berkata, seorang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Orang botol mendirikan rumahnya di atas pasir. Batu adalah gambaran dari Tuhan. Sebenarnya berbicara tentang gunung batu. Jadi Alkitab berkata batu karang. Nah, itu kalau dalam kajian linguistiknya itu tidak straight. Karena yang disebut batu karang yang diterjemahkan itu sebenarnya gunung batu. Gunung batu. Tuhan Yesus itu adalah gunung batu. Jadi orang yang bijak akan mendirikan rumahnya di atas batu. Maksudnya orang yang ingin hidup, orang yang berpikir adalah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, sebab dialah gunung batu itu. Jadi kalau kita tidak mendirikan rumah atau kita tidak bertumpu kepada Tuhan Yesus, percuma hidup ini. Gak akan ada nilainya. Kita akan dibuang ke neraka. Jadi ini bukan tentang ancaman, tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan sudah memberitahu kepada para rasul, kepada para nabi, beritakanlah supaya banyak orang mendengar. Seperti halnya Nabi Yeremia diperintahkan oleh Tuhan, sekalipun tidak ada yang mendengar, tetap disuruh diberitakan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya tidak akan ada lagi orang berkata, Tuhan tidak ada yang menginjili saya. Tuhan tidak ada orang yang memberitakan Injil. Jadi tujuannya, sekalipun nggak ada orang mendengar, kalau di TikTok mau penontonnya 7 tetap saya beritakan, mau penontonnya 30 tetap diberitakan. Tujuannya supaya tidak akan ada lagi orang berkata saya tidak diinjili. Karena dengan dunia sekarang ini mustahil orang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, bedakan orang kalau dia mengerti, mengenal, tapi dia tidak memahami atau dia tidak menerima. Orang yang tahu tapi tidak mau tahu, orang yang tahu tapi dia melakukan, dengan orang yang benar-benar tidak tahu. Ada 3 karakternya. Orang yang tahu dan melakukan, orang yang tahu tapi tidak mau tahu, orang yang benar-benar tidak tahu. Nah, itu wilayahnya Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kita semua fasilitas yang ada, baik internet apa semua, supaya Tuhan ingin kita tidak menjadi seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena firman Tuhan diputar. Tuhan berkata, Adam jangan makan. Iblis berkata, kamu boleh makan. Nah, jadi kalau Alkitab berkata Tuhan bukan manusia, kalau firman Tuhan berkata manusia, lalu pendeta berkata Tuhan manusia, pendeta sedang mewakili si ular, memelintir perkataan Tuhan. Karena banyak di dalam Alkitab, dia berkata, contoh yang seperti di dalam Yeskiel 34, ya, ayatnya yang ke-31, Tuhan berkata di sana, tetapi dalam bentuk terjemahannya itu tidak diterjemahkan kata manusianya. Bisa dibuka Pak Pastor? Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Ya. Kamu adalah manusia. Nah, itu tidak ada. Kata kamu adalah manusia, aku adalah Allahmu.
Nah, itu suatu bentuk penegasan di mana Tuhan ketika Dia menyatakan diri sebagai gembala, statusnya Allah bukan manusia. Kamu adalah manusia, aku adalah Allah. Demikianlah Neum Yod-Heh-Vav-Heh Elohim. Perkataan Yod-Heh-Vav-Heh Elohim. Nah, jadi dunia ini memang tidak mengenal Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita kalau mau berharap dunia mengenal Tuhan, memberitakan dengan jujur, salah. Dunia tidak akan pernah berkata jujur tentang Tuhan. Karena iblis misinya supaya manusia itu tidak tahu dan tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Itu misi si ular. Oh, siap. Oh, dalam versi Yunani-nya ya. Oke. Jadi kata Atem Ha-Adam itu yang tidak diterjemahkan oleh lembaga. Ya, Atem Ha-Adam itu yang tidak diterjemahkan. Atem artinya kamu, Ha-Adam kamu manusia. Nah, itu yang tidak diterjemahkan sehingga membangun persepsi orang bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia seperti yang diterjemahkan di dalam Yohanes 1:14. Nah, jadi Bapak Ibu, kita juga di bagian itu sudah pernah terlibat diskusi dengan pihak LAI yang berwenang dalam hal ini, yang menerbitkan. Dalam hal ini kita pernah ketemu dengan Pak Anwar Chen, tapi karena beliau berkata doktrinnya adalah begini, jadi mereka sudah menutup diri, tidak lagi mau membangun interaksi dengan kekristenan, dengan jemaat-jemaat, dengan praktisi-praktisi. Mereka tertutup sekarang. Nah, tetapi pergerakan kita tidak sampai ke situ. Kita lebih kepada menyuarakan itu di dalam media sosial, bahwa saudara, internet itu dipergunakan dengan baik. Jangan sampai kita menjadi Adam dan Hawa kedua, dikadalin di dalam Taman Eden. Karena demikian, dalam tipologi dan antitipe, tipologi itu gambaran, antitipe itu adalah penggenapannya. Taman Eden itu adalah tipologi gereja. Di akhir zaman, manusia juga akan dikadalin, akan dibohongi di dalam gereja. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mendukakan Roh Kudus, banyak pengkhotbah yang mengkerdilkan Tuhan Yesus. Bagaimana bisa membangun iman jika Tuhan Yesus nomor 2? Bukankah kita bisa beriman dengan benar jika Tuhan Yesus adalah satu-satunya, tidak ada yang lain? Barulah kita bisa membangun iman yang benar. Iman yang benar tidak akan bisa kita bangun jika ada yang lain selain Tuhan Yesus. Tidak akan bisa. Seperti di dalam Yohanes 8:27-29 dikatakan di sana bahwa jika kamu meninggikan anak manusia, kamu akan tahu dan mengerti, akulah dia. Akulah dia siapa? Dikatakan di situ. Yohanes 8:24. Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu adalah pesan, dan sesuatu pesan yang menyiratkan ada kuasa di dalamnya. Karena kita semua mengenal tentang akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Hukum negara tidak pernah mengancam kita seperti itu. Hukum negara kalau kita bersalah itu dipenjara. Tidak ada hukum dunia yang berkata mati dalam dosa. Sebab mati dalam dosa itu adalah konsekuensi melawan Tuhan. Nah, kalau kita tidak percaya totalitas Tuhan Yesus itu adalah Bapa pencipta, mati dalam dosa. Karena konsekuensi mati dalam dosa adalah melawan pemilik hidup, melawan Sang Pencipta. Jadi banyak hikmat-hikmat Tuhan yang Tuhan nyatakan tidak strike, tapi Tuhan menggunakan bahasa-bahasa metafor, bahasa-bahasa penggambaran, tetapi butuh ketenangan, butuh hati yang tulus untuk bisa memahaminya. Banyak orang membaca Alkitab tapi tidak mengerti, karena mereka membacanya hanya untuk tujuan tertentu, bukan benar-benar ingin mengenal Tuhan. Coba saudara, bapak, ibu bayangkan, ada nggak melanggar hukum adat istiadat tidak pernah mati dalam dosa? Melanggar hukum negara tidak pernah mati dalam dosa. Mati dalam dosa itu hanya satu. 1 Yohanes 3 ayat 4, yaitu melawan Tuhan, melawan pencipta. Nah, di dalam ayat 27 ya, Rasul Yohanes berkata begini, tapi penerjemahannya lagi-lagi mengalami distorsi secara
grammar atau gramatikal, sehingga tidak memfokalisasikan dengan kenyataan maksud dari firman Tuhan. Yohanes 8:27 Pak Pastor. Nah, di sini dikatakan, oke, ini bagaimana cara menggunakannya. Nah, mereka tidak mengerti bahwa dia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Nah, ini salah, bukan seperti ini bunyi terjemahannya. Di sini bunyinya egnosan, ya, egnosan, lalu yang mana ya Pak Pastor? Ini sampai situ 27. Egnosan, iya, oke, ini, egnosan, ini nya itu negasi atau penolakan. Kalau egnosan, ini pengertiannya mereka mengerti. Nah, karena ada kata penolakan, menjadi mereka tidak mengerti. nya ini negasi artinya penolakan. Egnosan ini literalnya mereka mengerti. Karena ada negasinya, maka menjadi mereka tidak mengerti. Nah, lalu hoti ginosko, hoti ton patera. Nah, jadi terjemahannya sebenarnya begini. Mereka tidak mengerti bahwa Bapa, bukan bahwa dia, bukan. Mereka tidak mengerti bahwa Bapa, dia sedang berbicara dengan mereka. Itu bunyi sebenarnya. Jadi Yohanes merujuk bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang sedang berbicara. Tapi lihat terjemahannya menjadi berubah secara nilai dan makna. Nah, kenapa demikian? Karena kalau di dalam bahasa penterjemahan, kata egnosan ini namanya kata kerja transitif. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ada 4 kategori kata kerja. Ada namanya transitif, ada intransitif, ada diintransitif, ada ambitransitif. Transitif artinya kata kerja itu membutuhkan objek langsung. Itu transitif. Kalau intransitif, kata itu tidak membutuhkan objek. Kalau diintransitif, kata itu membutuhkan lebih dari satu objek. Kalau ambitransitif, kata itu bisa tidak menggunakan. Kalau ada objeknya bisa tidak digunakan, kalau tidak ada objeknya bisa digunakan. Itu ambitransitif. Nah, di sini menggunakan transitif. Nah, objeknya itu berbicara di dalam bahasa Yunani itu ada objeknya, itu ada akusatif, objek langsung, ada datif, objek tidak langsung. Nah, itu yang sering menjadi objek di dalam linguistik. Nah, di sini patera ini adalah akusatif. Nih, ini kata tonnya ini artikelnya, lalu ini patera adalah kata bendanya, ini artikelnya. Ini kata benda akusatif maskulin singular. Akusatif artinya objek langsung dari kata kerja. Nah, jadi penerjemahannya kata dia berbicara itu bukan di sini. Elegen ini menjadi subjek, bukan menjadi objek. Harusnya dia bertindak sebagai subjek, bukan sebagai objek dari tidak mengerti. Jadi penempatan kata yang salah, ya, yang tidak sesuai dengan maksud gramatikalnya itu membuat maknanya berbeda dan maknanya tidak bisa dipahami. Jadi beda nilainya kalau kita terjemahkan seperti ini. Mereka tidak mengerti bahwa dia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jadi kesannya Tuhan Yesus hanya memberitakan apa tentang Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Nah itu, jadi berubah nilainya. Tapi kalau ini diterjemahkan dengan benar, bahwa mereka tidak mengerti bahwa Bapa, dia sedang berbicara kepada mereka. Nah itu strike. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang sedang berbicara dengan orang Farisi dan Saduki. Itu yang dimaksudkan oleh Yohanes. Maka itu koheren, inline atau sejajar dengan ayat 24 bahwa konsekuensi jika tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu. Jadi konsistensinya Alkitab. Nah, kalau berbicara sintaksisnya, menghubungkan, jadi polanya itu terhubung, nyambung. Kalau di ayat 24 kamu akan mati dalam dosamu, lalu di ayat 27 Tuhan Yesus adalah Bapa, maka itu masuk akal. Tapi kalau di ayat 7 Tuhan Yesus bukan Bapa, maka siapa lagi Tuhan Yesus kalau bukan Bapa? Karena di dalam kehidupan ini
Tidak ada orang yang mati dalam dosa selain melawan Tuhan, kan? Hanya melawan Tuhan seseorang mati dalam dosa. Melawan negara disebut kriminal, nggak ada. Yang ada di penjara, tidak pernah mati dalam dosa, nggak ada. Tapi melawan Tuhan itu ya dan amin, mati dalam dosa, binasa. Nah, lalu tentang kata manusia memang menjadi problem. Jadi logikanya begini, Bapak Ibu. Tuhan ini datang dari surga. Jadi datang dari surga bukan berarti Tuhan ada di suatu tempat, ada di planet yang jauh, bukan. Ini berbicara tentang alam abstrak atau dimensi. Tuhan ada nggak di saat ini? Ada, dia sedang mendengarkan kita. Ayah kita sedang mendengarkan kita tentang pemaparan, pembagian tentang maksudnya. Saat ini dia sedang mendengar. Dimensi Tuhan itu berbicara kalau di dalam Alkitab ada satu contoh tentang Saul meminta seorang peramal di dalam 2 Samuel 13 kalau tidak salah untuk memanggil roh Samuel. Nah, dari mana roh itu datang? Jadi tidak dari tempat yang jauh, itu berbicara tentang dimensi. Jadi roh-roh jahat ada nggak di antara kita? Ada, tapi tidak berkuasa karena kita ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang manusia, Tuhan Yesus yang disebut oleh penterjemah adalah manusia, itu adalah suatu kegagalan karena itu adalah mindset manusia untuk mencoba menganulir Tuhan. Jadi Tuhan itu datang dari sorga. Tuhan tidak membawa bahasanya. Tuhan hadir di tengah-tengah Israel. Ini logikanya. Tuhan tidak membawa bahasa sorga, tapi Tuhan terlibat di dalam bahasa tersebut. Jadi bukan berarti ketika bahasa itu disematkan kepada Tuhan, segala keterbatasan dan kekurangan bahasa itu Tuhan juga dilimpahkan. No. Itu batasan-batasannya namanya antropomorfisme. Jadi hanya sekedar bahasa saja dikenakan kepada Tuhan. Tidak di dalam konteks benar-benar Tuhan juga dalam bahasa tersebut. Hanya masalah bahasa saja. Jadi Tuhan menggunakan juga bahasa manusia. Bisa dibayangkan kalau Tuhan menggunakan bahasa surga, nggak ngerti orang Israel. Jadi bukan berarti ketika Tuhan menggunakan bahasa manusia, segala kekurangan bahasa itu, segala kelemahan bahasa itu, keterbatasan dari bahasa itu, secara definisi dan arti, bukan berarti juga diterapkan kepada Tuhan. Tidak. Jadi melihat Tuhan itu tidak boleh kita menggunakan perspektif manusia. Tuhan diposisikan sebagaimana dia posisinya. Tuhan adalah Tuhan, lihatlah itu dari perspektif Tuhan. Kalau dalam perspektif Tuhan, semuanya bisa. Manusia, kitanya gagal memahami Tuhan karena kita menjambak Tuhan ya ke dalam pemikiran kita, meletakkan Tuhan di dalam pola pikir kita, di dalam keterbatasan kita. Tuhan dibawa ke sana. Gagal seseorang mengenal Tuhan Yesus. Oh, mungkin ada pertanyaan yang tidak monoton. Karena kalau monoton tidak asik. Jadi pernah seorang pengajar namanya Iki Ngadas. Ya, jadi saya bercanda aja. Kalau monoton pengajarannya, kalau tentang sharing firman, kalau monolog, itu dia bisa saja mengajarkan bahwa semut anaknya singa, maka orang akan mendengar amin karena monolog. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada interaksi. Ya, silakan. Jangan respon lah. Kalau manusia itu diterjemahkan dari berbagai bahasa. Kalau bahasa Yunani ada ges, ada anthropos, ada aner. Nah itu. Nah, tapi anthropos itu sendiri itu dibangun dari dua kata, aner dan aptanomai. Aner artinya laki-laki,
Aptanomai artinya yang terlihat. Jadi antropos kalau dari sudut pandang akar kata itu laki-laki yang terlihat. Oke, silakan. Mungkin boleh sampaikan tentang bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia. 100%. Itu teologi Helenisme atau teologi pagan. Jadi 100% Tuhan, 100% manusia itu teologi konspirasi melawan firman Tuhan. Di dalam Ayub 23 ayatnya yang ke-15, apa yang direncanakannya itu pula yang dilakukannya. Jadi Tuhan itu bukanlah manusia, bilangan 23 ayat 19, sehingga dia berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga bukan menyesal ya, tapi bertobat. Harusnya terjemahannya, bukanlah anak manusia sehingga dia bertobat, bukan menyesal. Ya. Jadi Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia berkata akulah juru selamatmu, masa kita menuduh bahwa pihak lain? Jadi yang kita bisa pelajari dari Tuhan itu adalah konsistensinya. Ketika dia berkata pasti dia lakukan, ya dan amin. Tuhan tidak berkata oh anakku akan melakukannya. No. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kemanusiaanku melakukan. No, tidak ada. Aku sendirilah. Yesaya 63 ayat 9, bukan duta bukan utusan, melainkan dia sendirilah. Yesaya 35 ayat 4 sampai 7, pada hari itu Tuhan sendirilah yang menjadi juru selamat kita. Pada hari itu artinya pada hari dia datang menyelamatkan kita, mata orang buta akan melihat, orang lumpuh berjalan. Itu Yesaya 35. Jadi tanda-tandanya sebelum dia datang sudah dikasih tahu seperti apa ketika dia tampil. Problemnya orang yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan Alkitab secara keseluruhan menganalisanya dari perspektif budaya Helenisme atau budaya pagan. Jadi 100% Tuhan, 100% manusia itu adalah pahamnya Plato. Plato di dalam kredonya dia berkata begini, bahwa sang prima causa atau sumber itu tidak bisa merealisasikan dirinya di alam materi. Nah karena ketidakbisaan itu dia mengutus logosnya sebagai perwakilan untuk merealisasikan segala rencananya. Nah jadi yang diajarkan di dalam gereja hologos dan firman yang bukan Bapa itu adalah paham Helenisme. Dalam Yohanes 1, en arche in hologos kai hologos en prostotheon kai theos en hologos. Nah dikatakan di sana ya Yohanes 1, dia karena keseringan ini sampai hafal. Nah pada mulanya adalah firman. Ini tidak tepat. Pada mulanya dia adalah sang firman. Nah pada mulanya ini kalau kita mau kembangkan lagi dalam struktur bahasanya dari kata arche itu berbicara pada kekekalan atau sebelum ada segala sesuatu yang ada adalah sang firman. Sebelum ada segala sesuatu, arche itu bisa kepala. Ini nah dalam bahasa Yunani itu ada slogannya. Slogan di dalam bahasa Yunani itu tidak mungkin tertukar. Kenapa tidak mungkin tertukar? Dia dalam bentuk feminim, dia bunyinya lain. Dalam bentuk maskulin bunyinya lain, tapi artinya tetap sama. Contoh theos. Theos itu adalah bentuk kata ya, kata benda bentuk maskulin ya, nominatif. Kalau dalam bentuk akusatifnya mungkin terlalu cepat ya Pak Pastor kalau bahas lebih sini. Enggak Pak, ibu-ibu kalau mau bertanya silakan. Karena saya juga butuh untuk interaksi di bagian mananya yang belum dipahami tentang Tuhan Yesus. Jangan sampai kita, karena gini, dosa pertama dilakukan oleh Adam adalah dosa di dalam roh. Adam itu memakan buah, kalau orang berkata itu buah beneran. Tapi Tuhan menciptakan di Kejadian 1 ayat 11, 12 dan 31.
Kejadian 1 ayat 11, 12 dan 31, segala pohon diciptakannya baik. Lalu kok tiba-tiba ada pohon tidak baik? Kapan diciptakan pohon tidak baik? Jadi pohon itu adalah simbol sesuatu yang memiliki dampak dan dia menghasilkan itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu, sebab dia adalah pembunuh sejak dahulu kala. Kejahatan itu berasal dari si iblis. Jadi pohon yang tidak baik itu bukan pohon literal, tetapi Adam dan Hawa itu mengamini pengetahuan yang diberikan oleh si ular. Apa pengetahuan dan pengajaran yang diberikan oleh si ular kepada Adam dan Hawa? Ular berkata di dalam Kejadian 3 ayat 5, dia menuduh Tuhan, mengajarkan kepada Adam dan Hawa bahwa Tuhan itu berdosa, Tuhan itu jahat. Dan Adam dan Hawa mengamini pengajaran tersebut. Jadi dosa pertama itu di dalam hati. Demikian ketika kita di dalam suatu perkumpulan membahas firman Tuhan, lalu ada pendeta berkhotbah, Yesus mati dalam keadaan manusia. Orang berkata amin, artinya dia setuju. Nah itu dosa. Kita harus bisa mengenal dosa. Dosa itu adalah persetujuan, baik di dalam tindakan maupun di dalam roh. Ketika kita berkata amin tentang hal-hal yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu dosa. Terlepas orang itu menyadari atau tidak, tapi sekarang sudah tahu. Ya kan? Kalau tidak tahu ya itu wilayahnya Tuhan. Orang yang benar-benar tidak tahu itu domainnya Tuhan. Tapi kalau sudah dikasih tahu tapi tetap melakukan, itu sudah terhitung dosa. Jadi dosa dalam roh. Dosa dalam roh ya seperti itu. Yesus mati dalam kemanusiaannya. Amin. Amin itu ya kami setuju kalau diartikan. Ya kami sepakat itu. Setuju dengan pemberitaan itu, sepakat dengan pemberitaan itu. Amin itu konfirmasi atas sesuatu. Sesungguhnya. Oke, silakan Pak. Jadi 100% manusia Tuhan itu bukan ajaran biblikal. Karena Rasul Paulus berkata begini di dalam Galatia 1, ya, apalagi Galatia 1 ayat 1. Itu straight, tapi dalam original teksnya. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak mengerti? Ya kan banyak orang, bro Malikil, buatlah ini. Saya sedang lagi usahakan buat terjemahan. Kalaupun sudah selesai nanti saya coba bagikan. Nah, di dalam Galatia 1 dikatakan di sini, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia. Jadi bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Nah, ini kata dannya ini yang keliru. Harusnya melainkan oleh Yesus Kristus, yaitu Allah Bapa, dia telah bangkit dari antara mati. Harusnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena struktur di dalam bahasanya, kata ini bentuknya adalah bentuk genitif, membangkitkan. Itu adalah diterjemahkan dari kata cepat. Wah, egeirantos. Nah ini kata egeirantos ini bentuknya adalah genitif singular maskulin, auris akusatif participle. Ini. Jadi tindakan yang dilakukan oleh subjek genitif atau oleh oknum yang gendernya. Nah, kalau di dalam bahasa itu ada namanya gender. Gender kata. Gender kata itu ada 3, maskulin, feminim, dan netral. Tetapi bukan berarti maskulin laki-laki, feminim bukan berarti aluminium, bukan. Lalu netral bukan berarti aluminium, feminim bukan perempuan, bukan. Jadi contoh kata arkon dan arke. Nah, kalau arkon itu kalau bentuk feminim biasanya itu bertindak sebagai otoritas, sebagai pemimpin. Kalau dia bentuknya feminim itu dia sebagai penyedia atau penyelenggara. Contoh Tuhan Yesus berkata, akulah sang jalan.
Karena jalan itu sifatnya menyediakan kan, orang ada di atasnya. Jadi jalan itu menyediakan, makanya bentuknya feminim. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu semua bentuknya feminim karena menyediakan. Kalau maskulin itu dalam Yunani itu berbicara tentang pemimpin atau otoritas yang memerintah, itu maskulin. Kalau netral, kalau dia gendernya netral itu bisa kedua-duanya. Jadi bisa kedua-duanya artinya dia bisa sebagai penyelenggara sekaligus pemimpin. Nah itu kalau gendernya netral. Makanya Roh Kudus itu gendernya netral. Kenapa? Roh Kudus itu sekaligus membimbing, menuntun, tapi dia juga mengajar. Nah, itu. Roh Kudus gendernya netral karena Roh Kudus fungsinya membimbing, menuntun, menyediakan dan memimpin. Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Roh Tuhan. Banyak orang membedakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jadi kecenderungan ini sering diberitakan di dalam gereja. Sangat disayangkan kalau gereja tidak memiliki otoritas yang lebih mendalam untuk memahami ini sehingga memberikan pertanggungjawaban dengan benar. Saya pernah melayangkan ke GPDI Pusat, Samrat, untuk disediakan orang yang ingin diskusi. Supaya artinya kita dengan tindakan ini bisa memitigasi itu maksudnya mengurangi dampak dari kesesatan. Kalaupun saya terbukti sesat, nanti kita bisa bicarakan. Kalaupun saya terbukti salah, ayo kita diskusikan. Tapi nggak ada yang berani. Ya mudah-mudahan di dalam bulan Oktober ya kita dijadwalkan itu akan ada diskusi dengan para petinggi-petinggi Tritunggal. Dengan kegiatan ini ada dampak dan akan menjadi pemicu supaya kekristenan di Indonesia jangan hanya modalnya beriman, tapi harus tahu dan mengerti apa yang dia imani. Karena keimanan yang dibangun hanya dalam bentuk tradisi, hanya dalam bentuk warisan, itu tidak mengakar. Datang pencobaan, orang kan bisa menjadi labil. Kenapa? Karena keimanannya nggak kuat. Orang labil itu, oh dia ini begini, tiba-tiba kok begini. Makanya di Manado ya kita lihat kan banyak bisi putih, banyak panawaya. Karena peran gereja sudah mati. Gereja hanya sibuk mencari pundi-pundi, mamon yang sedang diberitakan. Jadi seharusnya Manado itu menjadi cerminan kekristenan, tapi rusak karena di mana-mana pembunuhan. Kenapa demikian? Karena kasih Kristus tidak ada di dalam gereja. Gereja hanya mewartakan keinginan-keinginan pemimpinnya. Memberilah kalian maka akan diberi. Itu salah. Harusnya jemaat itu dibekali seperti apa Kristus menginginkan kita hidup di dalam dunia. Itu yang terpenting kawan-kawan. Saya panggil kawan-kawan saja. Ya. Jadi Kristus ingin kita itu tahu bagaimana menghadapi dunia dengan tuntunan-tuntunannya. Apa tuntunannya? Berdoalah kepada orang yang mengutuk kamu, ya. Itu tidak bisa dilakukan oleh seluruh Kristen. Ya. Semua orang Kristen ya bisa dihitung dengan jari melakukan itu. Tapi Kristus ingin itu. Kita tidak melakukannya, kita tidak layak. Jadi keselamatan itu bukan karena KTP-nya Kristen, bukan. Keselamatan itu karena melakukan teladan Kristus, bukan karena KTP Kristen. Jadi jangan bahagia karena KTP-nya Kristen. Itu salah. Itu framing dari si iblis untuk menuntun orang-orang pokoknya Kristen. Mau jadi apa pokoknya Kristen. Nah itu bahaya. Oke, mungkin sudah panjang lebar, tidak boleh monolog ini, Pak Pastor. Nanti berbahaya kalau monolog. Tidak ada yang mengkritisi. Siapa? Bertanya ya. Saya disuruh mendengar. Memang ini Tuhan Yesus memang sudah dikuatkan bahwa dia akan menjadi perbantahan dalam Lukas. Betul. Lukas 2 ayat 33 sampai 34. Makanya manusia menilai, ada dua manusia yang menilai, secara jasmani dan secara rohani. Ya. Kalau secara jasmani, mulanya orang Israel.
Sehingga mereka tolak, mereka salibkan. Tapi kalau Israel rohani sejati, mereka nilai itu dia adalah Tuhan. Karena mengacu pada nubuatan-nubuatan para nabi, siapakah raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam. Betul. Raja itu siapa? 1 Samuel 8 ayat 7. Ya. Bukan kamu yang mereka tolak, Ya. tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku jangan menjadi raja atas mereka. Ya. Itu firman Tuhan. 1 Samuel 8 ayat 7. Dan lagi kita sudah banyak kali mendengar ayat ini. Yesaya 94 ayat 4 sampai 6. Telah lahir seorang putra. Yesaya 9 ayat 5-6. Ya. Dia akan disebut apa-apa yang disebut. Disebut Peleoes, Abiad, Bapa yang kekal, dan Hagadol, El Hagadol. Hael Hagadol. Itu membuktikan dia sebenarnya dia adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit bumi luar dan sini. Cuman dia menjadi serupa dengan manusia. Nah, itu sering juga saya saksikan. Kalau Tuhan tidak menjadi serupa dengan manusia, tidak harus tamat. Oke. Karena bukti di salib tidak ada, sedangkan sudah bukti di salib mereka katakan bohong, apalagi dia seperti semula sebagai Tuhan, tidak kelihatan, ya kan? Makanya dalam di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 bahwa dia yang menyatakan diri dalam rupa manusia yang dipercaya dalam dunia diberitakan di antara bangsa-bangsa. Terjemahannya keliru Pak di sini. Nah, 1 Timotius 3 bunyinya seperti ini singkatnya. Epanerote Theos epanerote ensarki. Ensarki itu bahasa Yunani, kalau dibawa ke dalam bahasa Latin itu incarne, dalam bahasa Indonesia inkarnasi. 1 Timotius 3 ayat 16. Jadi Theos epanerote itu muncul atau menyatakan diri. Jadi Theos menyatakan diri secara daging, bukan manusia. Bukan. Nah itu kekeliruannya. coba di dalam Ibrani juga kan, jika Ibrani 1 dia adalah gambar wujud Allah, gambar wujud. Dia adalah rupa dan gambar dari, ada kata darinya, dari. Sebenarnya dia adalah wujudnya. Iya, dialah prototipe itu. Jadi sebenarnya dia pada mulanya Dia Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi koreksi tadi Pak, bukan serupa tapi seperti. Ya. Kalau serupa itu ada potensi dia equal, setara. Karena firman Tuhan berkata begini, siapakah yang setara dengan aku? Tuhan itu kudus, kudus artinya terpisah, tidak ada yang setara, khusus. Musa itu kenapa kawan-kawan tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian? Di dalam Bilangan 10. Pernah nggak membaca Bilangan 20 ayat 10 kalau nggak salah? Kenapa Musa tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian? Karena Musa memposisikan dirinya setara dengan Tuhan. Apakah kami, nah tuh, di klausa terakhir, nah di sini, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi kami ini Musa, Harun dan Tuhan. Tuhan marah di ayat 12 Pak Pastor. Di ayat 12-nya Tuhan berkata nih, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Jadi apa yang dimaksud kekudusan Tuhan? Tidak ada yang setara dengannya. Jadi kalau anak dikabarkan anak bukan bapak, Tuhan Yesus bukan bapak lalu setara, itu kejahatan. Seperti Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, orang yang mewartakan Tuhan Yesus itu setara dengan Bapa, dia tidak masuk ke dalam Yerusalem baru. Tuhan konsisten dengan ucapannya. Pernah kita disalahkan kalau berkata Tuhan Yesus itu satu-satunya dalam Alkitab? Ada Alkitab mendakwa kita? Ada Alkitab mendakwa kita Tuhan kalau kita percaya Tuhan Yesus Bapa? Ada? Tidak ada. Justru Alkitab mengajarkan akulah dia. Jadi Musa ini tidak masuk ke tanah perjanjian karena tidak menghormati kekudusanku. Karena dia adalah manusia, memposisikan dirinya setara dengan Tuhan. Sama seperti halnya Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa
kami satu. Yohanes 10 ayat 30. Jika Tuhan Yesus manusia, maka Tuhan Yesus berdosa sama seperti Musa. Kenapa Tuhan Yesus itu bisa bangkit? Karena dialah Bapa itu. Kalau Tuhan Yesus bukan Bapa, konsekuensinya akan seperti Musa. Sebagaimana Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, demikian Tuhan Yesus ketika mati dia tidak bangkit. Karena dia sudah menghujat. Karena Tuhan itu kudus. Kudus artinya terpisah, khusus. Di dalam Yesaya banyak sekali dia berkata, Yesaya 40:18, kepada siapakah engkau hendak menyamakan aku? Yesaya 42 ayat 6 dikatakan, sehingga kami sama, tidak ada yang setara. Akulah yang seorang diri yang menjadikan langit dan bumi, tidak ada yang mendampingi aku. Nah, soal Tuhan Yesus itu hadir Pak, itu memang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 8 ayat 13-14, bahwa ketika Tuhan Sang Pencipta hadir tampil secara daging, dia akan menjadi batu sandungan dan batu sentuhan bagi orang Israel. Dan itu terjadi. Tapi lucunya, itu juga terjadi pada kekristenan di zaman ini. Tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Lemigdas. Lemigdas itu berbicara yang dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus. Lemigdas artinya adalah bait suci. Bait suci dalam kata sifat. Dalam kata benda itu hekal atau hekal. Hekal itu yang disebut Lemigdas, bait suci. Kalau bangunannya bentuk dalam kata bendanya hekal. Dan itu yang dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 2 ayat 19-21. Dikatakan di sana bahwa rombak bait ini, rombak bukan bait Allah ini, Elai yang menambahkan seolah-olah Tuhan Yesus itu adalah tempat bersemayam Allah. No, tidak ada kata Allahnya. Rombak bait ini, dan dalam 3 hari aku akan membangkitkan dia. Nah, tapi Elai menerjemahkan apa? Aku akan membangunnya kembali. Bukan membangunnya, tapi dalam 3 hari aku akan membangkitkan dia. Di ayat 21 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Apa itu Pak? Oh, Yohanes 2 ayat 19-21. Oke, Anda pertanyaan lagi Pak? Sudah cukup 100% Tuhan, 100% manusia? Itu fatal argumentum yang tidak bisa dikonfirmasi secara logik. Contoh kalau kita coba iakan, oke, Tuhan, kita coba merekonstruksi untuk itu ya. 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan Yesus tubuh, jiwa dan roh, benar ya? Nah, 100%-nya manusia di bagian mananya? Tubuhnya. Jadi kalau tubuhnya adalah manusia, lalu 100%-nya Tuhan di bagian mananya? Jiwanya? Rohnya? Bingung orang menjawab. Karena argumen itu hanya bisa diterima orang yang tidak kritis. Sekiranya kita kritis menelaah setiap ucapan, tapi jangan lupa meminta Tuhan untuk berperkara. Karena segala sesuatu kalau Tuhan tidak berperkara, kita tidak akan mengerti. Sama seperti murid-murid di dalam Lukas 22 dikatakan ayat 44 sampai ayat 43 sampai 46, mereka tidak mengerti. Sehingga Tuhan Yesus membuka pikiran. Nus itu pikiran. Jadi Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, barulah mereka mengerti. Jadi tanpa ada permintaan kita kepada Tuhan, tanpa meminta Tuhan menuntut, gak akan ngerti. Jadi sampai akhir hayat kita dikadalin terus dengan pemberitaan-pemberitaan yang mengkerdilkan Tuhan Yesus. Jadi pemberitaan yang sesungguhnya adalah meninggikan Tuhan Yesus. Karena syarat keselamatan adalah meninggikan Tuhan Yesus, bukan merendahkannya. Merendahkan Tuhan Yesus itu adalah tindakan ilegal, jahat di mata Tuhan. Tuhan sudah merendahkan dirinya, jangan direndahkan. Tidak ada seseorang yang bisa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa memilih untuk tidak mati, bisa. Tapi karena dia adalah Tuhan yang Maha Kasih, dia bersedia mati untuk kita. Jadi banyak orang berkata, kok Tuhan bisa mati lalu menjaga alam semesta siapa? Iya ya Pak. Banyak. Jadi berbicara tentang Tuhan itu kawan-kawan, bukan seperti kita berbicara
teologi bakpao. Jadi teologi bakpao itu ada 10 bakpao, diambil 5 sisa 5. Bukan begitu teologi tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah ruah yang memenuhi alam semesta yang tidak terbatas. Ada dasar hukumnya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 9 dan di dalam Yeremia 23 ayat 24. Aku memenuhi langit dan bumi. Jadi ketika dia menyatakan diri, pada saat yang sama dia tetap memenuhi alam semesta. Itu kalau berbicara tentang roh. Pada saat yang sama Tuhan hadir di Israel, pada saat yang sama dia tetap memenuhi alam semesta. Jadi Tuhan itu harus dilihat dari perspektif Tuhan, bukan dari perspektif kita. Jika kita menilai Tuhan, menelaah Tuhan dari perspektif kita, gagal, gelaplah seluruh tubuh kita. Karena gak akan mungkin kita mau menyinkronkan itu. Kita bisa nggak ada di satu tempat sekaligus, di dua tempat sekaligus? Gak bisa. Tapi Tuhan itu maha hadir. Jadi letakkanlah Tuhan sebagaimana dia Tuhan. Jangan dijambak jadi manusia. Gagal manusianya pasti. Silakan. Harusnya ini Pak Pastor. Silakan Pak, mungkin ada yang lebih kritis lagi, lebih tajam lagi. Saya mau tambahkan lagi. Siap. Memang secara jasmani, kalau dalam pasal 5, Ayat 5. bahwa Rasul Paulus berbicara tentang Israel adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Secara daging. Ya, secara daging. Jadi secara daging, memang dari Abraham, Ishak, Yakub, kalau bagus kasar. Dia apa? Dari Adam. Silsilah. Sampai Daud, sampai Salomo, sampai Ya. yang melahirkan- Daud, Salomo sampai ke Yusuf. yang melahirkan Injil itu Yesus itu. Iya. Secara jasmani, tetapi secara rohani dia tidak berbapak, tidak beribu. Kalau kita lihat di itu dari nubuatan para nabi itulah Melkisedek. Tidak berbapak, tidak beribu. Dia raja damai, raja kemuliaan. Oke. Bisa di-copy Pak. Jadi tentang Melkisedek itu bukan berbicara tentang Tuhan Yesus, tetapi itu adalah sebuah tipologi, penggambaran. Tapi Melkisedek itu punya bapak. Ya. Kenapa Injil menulis tidak memiliki bapak, tidak berbapak, tidak beribu? Jadi seseorang yang tidak diketahui genealoginya, bukan berarti dia tidak berbapak, tidak beribu. Karena Melkisedek juga manusia. Itu hanya sebatas tipologi saja, Pak. Nah, lalu tentang jasmani. Jadi yang lahir itu bukan jasmani seperti kita, karena Matius 1 ayat 20 jelas. Matius 1 ayat 20 berkata begini, jangan engkau meninggalkan Maria, kalau bunyinya, sebab apa yang dikandungnya itu dari roh. Nah, ada satu kata yang tidak diterjemahkan. Nah, coba saya kasih ya. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu dari roh, di klausa terakhir Pak. Oke, siap. Nah, ini pneumatos, ya, pneuma, estim, yang ini estim ya, estim, agios. Jadi estim itu artinya kata kerja bantu, literalnya dia adalah. Jadi yang dikandung oleh Maria adalah roh, dia adalah kudus, atau dia adalah sang kudus. Nah, kata dianya itu yang tidak diterjemahkan. Nah, kata dia itu menegaskan yang dikandung itu roh, dia adalah sang kudus atau sang pencipta itu. Jadi kenapa kekristenan itu seolah-olah kok Tuhannya begini? Kekristenan itu saya lihat banyak yang bingung karena memang tidak ada keseriusan di dalam pemberitaan lewat terjemahan. Saya mendengar sendiri ucapan Ketua LAI Pak Anwar Cem. Dia berkata begini, doktrin yang benar adalah Tritunggal, tapi
kita mau koreksi, mau tanggapi langsung di-cut. Jadi tidak ada lagi tanggapan. Kita mau ajukan lagi untuk pertemuan kedua, mereka sudah menolak. Karena Alkitab yang diterjemahkan ilahi itu ya kita mau menyalahkan karena memang didapati salah. Kenapa kita menyalahkan salah? Ada hal-hal yang krusial tentang Tuhan Yesus itu tidak diterjemahkan dengan jujur, diplesetkan. Contoh seperti di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Dikatakan di sana bahwa kita itu dimenangkan oleh Elohim dengan darahnya. Tetapi Elai menambahkan kata anak. Jadi memang darah Allah. Yang menebus kita itu darah Allah, bukan darah manusia. Kita itu bisa hidup karena tubuh Tuhan Yesus, karena tubuh Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, inilah roti yang kuberikan kepadamu. Roti yang kuberikan adalah dagingku yang turun dari sorga, bukan dari dunia. Maria itu adalah media yang dipakai oleh Tuhan untuk merealisasikan janji tentang keselamatan yang Tuhan beritakan kepada Adam dan Hawa di Kejadian 3:15. Seorang perempuan akan melahirkan. Nah, jadi nanti kekristenan akan diperhadapkan. Oh, Tuhanmu begini, Tuhanmu begini. Jangan malu mengakui Tuhan itu nabi. Jangan malu mengakui Tuhan itu rasul. Jangan malu mengakui Tuhan itu adalah Mesias, seorang raja. Memang itu pekerjaan yang dia lakukan. Jadi pekerjaan nabi, nah kita masuk lebih kepada spesifik karena framing-framing ini banyak yang saya dapati dari umat-umat sebelah untuk membuat iman kekristenan itu jatuh. Jadi nabi itu bukanlah sesuatu kesalahan di dalam Alkitab. Nabi itu adalah suatu pekerjaan. Jadi tidak ada pengertian nabi adalah manusia, nggak ada. Nabi itu literalnya adalah pelihat. Nabi itu literalnya adalah orang yang menyampaikan kehendak Tuhan. Nah, kalau Tuhan menyampaikan kehendaknya, bisa nggak disebut nabi? Ya nabi. Nabi bisa disebut pelihat. Yeremia bisa disebut pelihat karena siapa? Karena Tuhan. Tanpa Tuhan bisa nggak Yeremia melihat segala sesuatu yang abstrak? Nggak bisa. Nah, Tuhan itu bertindak sebagai Mesias itu sudah selesai di dalam Taman Eden. Kenapa Adam dan Hawa saat itu tidak mati? Karena Tuhan bertindak sebagai imam di dalam Taman Eden. Tuhan menyembelih, ya, harusnya Adam dan Hawa itu kan mati. Karena konsekuensi melawan adalah mati. Kenapa tidak mati? Adam dan Hawa mencoba menutupi ketelanjangan dengan daun. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan menyembelih dan membuatkan pakaiannya dari kulit binatang. Nah, itulah pengorbanan pertama di dalam Taman Eden. Nah, siapa yang menjadi imamnya? Malaikat. Tuhan yang menjadi imam. Lalu yang memberitakan keselamatan lebih dulu siapa? Tuhan yang memberitakan. Tuhan yang bertindak sebagai nabi. Lalu yang berotoritas di dalam Taman Eden sehingga olehnya Adam dan Hawa keluar, siapa? Tuhan yang bertindak sebagai raja. Itulah Mesias. Mesias itu sudah digenapi, sudah dilakukan sempurna oleh Tuhan di dalam Taman Eden. Tuhan bertindak. Mesias itu adalah jabatan. Jabatan itu ruang lingkupnya 3, nabi, imam, dan raja. Jadi seorang Mesias itu bertindak sebagai nabi, ya, raja, dan imam. Nah, Tuhan sudah melakukannya di dalam Taman Eden. Tuhan yang bertindak sebagai imam, Tuhan yang bertindak sebagai raja, Tuhan yang bertindak sebagai nabi. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus lahir, di dalam Lukas 2 ayat 11 bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kekristenan pernah bertanya nggak, kenapa Tuhan Yesus kok itu Kristus sejak lahir? Selain Tuhan Yesus ada nggak Kristus yang Mesias sejak lahir? Musa, Kristus Mesias itu kan nanti dewasa. Harun Mesiasnya sudah dewasa. Daud Mesiasnya sudah dewasa. Tapi kenapa Tuhan Yesus Mesiasnya sejak lahir? Lalu gelar Mesias ini adalah sesuatu gelar yang sudah dilakukan atau baru mau dilakukan? Gelar Mesias itu adalah sesuatu sematan yang sudah dilakukan. Nah, kalau Tuhan Yesus sejak lahir sudah Mesias, kapan dia bertindak sebagai Mesias? Pekerjaan kemesiasannya kapan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kalau dia sejak lahir sudah Mesias. Gitulah. Jadi kekristenan yang tidak percaya Tuhan Yesus pencipta, dia akan kesulitan di situ.
Tapi kekristenan yang percaya Tuhan Yesus itu adalah Bapa Pencipta sangat mudah menjelaskan di mana Tuhan Yesus melakukan pekerjaan sebagai seorang Mesias di dalam Taman Eden. Makanya sewaktu dia nyata secara daging sudah disebut Mesias karena dia sudah melakukan pekerjaan kemesiasan. Dialah disebut yang awal dan yang akhir, Alfa Omega. Kalau orang kan sering menyebut Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang pertama dan terkemudian. Penjelasannya kemana? Pengakuan Tuhan Yesus itu. Oke, kita mulai dari awal dan akhir. Alfa Omega, penjelasannya apa? Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dia menyebut Alfa dan Omega? Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dia disebut akulah yang awal dan akhir? Itu tentang apa? Pertanggungjawabannya kemana? Ada nggak pertanggungjawabannya dari pengakuan Tuhan Yesus itu? Akulah yang awal dan akhir. Kalau kekristenan percaya Tuhan Yesus Bapa, mudah. Akulah yang awal, dialah yang memulai segala pekerjaan. Dan dia pula yang mengakhirinya, menutup. Makanya disebut Mesias eskatologi. Mesias yang dijanjikan atau dia yang menutup. Bukan membawa darah anak domba, tetapi membawa darahnya sendiri. Makanya orang Israel tidak ada lagi Yom Kippur. Nah, itu. Jadi penjelasannya, penguraian tentang maksud Tuhan adalah awal dan akhir itu kemana? Kesanalah kita menjelaskan tentang pekerjaan. Jadi Tuhan itu yang pertama menjadi nabi. Tuhan itu yang pertama menjadi imam. Tuhan itu yang pertama menjadi raja. Manusia setelahnya, keturunan Adam dan Hawa, itu adalah representatif, meneruskan apa yang sudah Tuhan contohkan, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Jadi dalam segala hal, maka itu akan cocok inline dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Kristus itu adalah yang sulung, yang pertama dari segala sesuatu. Dalam hal tindakan, dalam hal keberadaan, dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun, dialah yang pertama. Itulah Tuhan Yesus. Oke, menonton ini nggak ada interupsi ini. Silakan kalau masih ingin dilanjutkan, monggo. Nanti kata kawan-kawan semut itu anaknya singa, bahaya. Nyamuk anaknya apa Pak Pastor? Nyamuk. Nyamuk kalau anaknya elang kan orang kalau mau monolog ya bisa saja pendengarnya amin Pak. Iya, gimana? Kita sebenarnya masih banyak kalau berbicara tentang Tuhan Yesus. Gimana? Pak Pastor ada mau ditambahkan? Begini aja, dari kita mungkin Siap. Brother Malika mungkin bisa jelaskan buat kita semua supaya bisa mengertikan kalau kita berbicara tentang Tuhan untuk mengenal Dia kan itu dari sisi konsisten. Konsistensinya Tuhan. Nah, untuk memahami konsisten Tuhan itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti apa? Kira-kira seperti itu. Iya, konsistensi Tuhan dengan perjanjian lama dan baru itu sama seperti gambaran Batra Nuh. Batra Nuh itu adalah paradoks. Yang dimaksud paradoksnya itu bukan kontradiksi ya. Jadi berarti dua sisi. Di zaman Batra Nuh ada penyelamatan, ada penghakiman, benar? Itu paradoks. Jadi Kristus juga paradoks. Yang percaya kepadanya diselamatkan, yang melawan dihukum. Seperti Batra Nuh. Batra Nuh itu adalah tipologi dan konsistensinya Tuhan. Pernah bertanya kenapa Batra Nuh pintunya satu? Pernah bertanya ukuran Batra Nuh kenapa 30?
Nah ini bukan tentang Tritunggal ya. Karena Batranu itu pintunya satu, itu adalah simbol, adalah tipologi dari antitipe Kristus, satu-satunya jalan. Batra itu berbicara tentang Bapa, tentang Tuhan Yesus. Kalau kamu mau bersamaku, kamu harus taat kepadaku. Itulah tipologi. Tuhan Yesus itu adalah tipologi, antitipe dari tipologi Batranu. Kenapa di dalam Batranu itu ada bayangan seperti merpati, ada Nuh? Kenapa hanya Nuh? Kenapa hanya 8 orang? Semua itu ada nilainya, ada pesan Tuhan. Tetapi mungkin terlalu cepat kalau dibahas sampai ke situ. Hal-hal yang sederhana mungkin dulu, karena ada nilainya. Jadi Alkitab itu bisa bermakna secara teks ya, secara gematria. Jadi Alkitab itu bahasa Yunani itu ada nilainya. Kalau alif nilainya 1, beit nilainya 2, itu namanya gematria. Jadi ada pesan Tuhan. Jadi pesan Tuhan itu bisa dilihat dari sudut apapun. Kita mau menjadi cerdas, Tuhan lebih cerdas dari itu. Kita mau sederhana, Tuhan juga sederhana di situ. Jadi firman Tuhan itu menjangkau semua orang. Tidak harus sekolah begini-begini. Ya, yang penting dia bisa berpikir dan kritis. Cukup Pak Pastor? Oke. Mungkin sudah. Oh, ada lagi. Ya, silakan. Tadi kan udah bilang bahwa Alfa dan Omega, bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yang tadi kita katakan tadi bahwa Alfa itu berarti Yesus itu sebagai raja yang pertama, itu Bapak dan Omega. Awal. Tapi Omega apa yang Bapak dan pengertian? Oke, jadi tentang raja itu bukan di Alfa Omega. Raja imam itu di awal dan akhir. Alfa Omega itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, Alfa itu alef, senyap, yang berarti dia tidak memiliki permulaan. Omega artinya kalau di dalam bahasa Ibrani itu cross, perjanjian. Artinya dia yang senyap atau ilahi itu menggenapi perjanjian. Itu secara aksara, piktograf. Jadi secara piktograf Alfa Omega adalah ilahi yang menggenapi perjanjian. Alfa dan Omega. Nah itu juga inline dengan Emet, sang kebenaran. Nah, Emet itu di dalam Ibraninya itu Alef, Mem, dan Taf. Tuhan Yesus itu adalah sang kebenaran, Emet. Alef, Mem, dan Taf antara sang ilahi datang membawa perjanjian atau datang menggenapi perjanjian. Taf itu yang diartikan di dalam bahasa Yunani Omega, di dalam bahasa Ibrani kuno. Ibrani itu mengalami beberapa kali perubahan bahasa. Jadi bahasa Ibrani itu sebenarnya adalah bahasa Edenik. Bahasanya Adam dan Hawa itu adalah bahasa Ibrani yang sekarang. Tetapi aksaranya itu mengalami perubahan. Yang pertama itu yang lebih dikenal bahasa Edenik, lalu setelah itu ada piktograf, setelah itu ada Paleo Hebrew, setelah itu Ibrani modern, yang sekarang Ibrani modern. Jadi Alfa Omega berbicara yang senyap atau yang ilahi itu datang menggenapi perjanjian. Alfa dan Omega. Oke? Gimana Pak Pastor? Ada lagi Pak? Nanti kalau mungkin mau ini bisa masuk ke akun TikTok kita, sering ke Pak Jerry. Saya juga sering mampir ke Pak Jerry. Jadi kalau peperangan ini kan sekarang ada peperangan roh. Genaplah firman Tuhan. Di akhir zaman itu peperangan roh dan sedang terjadi. Jadi peperangan roh ini spirit-spirit pengajaran-pengajaran sedang berperang. Itu yang sedang digenapi. Dan kita ini ya adalah menggenapi nubuatan tersebut, peperangan roh. Jadi berbahagialah orang yang bertahan di dalam keimanannya. Berbahagialah orang yang meninggikan Kristus, bukan yang merendahkan Kristus.
Tidak ada seseorang mendapat nilai ketika dia merendahkan seseorang. Logika ya, dalam hidup sehari-hari tidak ada orang mendapat nilai ketika dia menjelekan. Tidak ada dia mendapat nilai ketika dia merendahkan. Oke? Sudah? Sudah? Sesi satu. Masih ada? Satu. Silakan. Jangan tahan-tahan. Sudah, oke. Cukup, Pak Pastor? Oke. Ya, kita berdoa sejenak. Ya, terima kasih Ayah atas waktu dan kesempatan pada hari ini. Sore ini kami sudah membuka firman-Mu. Ayah, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tadi menjadi sesuatu pengenalan tentang siapa Engkau, dan kami akan diperbarui hari demi hari. Terima kasih Ayah, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Luar biasa. Nanti saya coba menghubungi Pak Ibu Ketua MD untuk menginformasikan bahwa ada anggota jemaat yang diabaikan yang biasa duduk di depan pintu ada datang melayani di sini. Ya, itu kurang mau dengar surat panggilan pleno. Oke, luar biasa ya, kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Pastor Christian, bulan apa yang mau datang, Pastor Christian? Bulan 10, 10 di 11. Dokter langsung di NTT itu. Rencana mau ikut sana. Oh, siap, mantap. Jadi bulan 11 datang di sini, hari Minggu jangan dihitung lagi. Soalnya kalau mau lanjut, jemaat cuma ngantuk semuanya. Oke, ya luar biasa kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Ya sangat detail disampaikan oleh Brother Herdi. Ya itu nama rumahnya Herdi. Ya. Jadi beliau ini nanti akan berhadapan dengan Bambang Nursena, dengan Muriwali ada? Iya. Ya, Muriwali, kemudian Deki Ngadas, ya. Bukan Deki Ngadas, bukan. Ngadas. Ya. Karena ini Deki ini satu daerah dengan kita, satu pulau. Jadi kita tahu persis nama asli farmnya itu Ngadas, ya. Tapi biasa bikin Ganas. Jadi kebanyakan orang bilang Deki Ganas. Ya luar biasa. Jangan yang alfa omega kamu. Jangan ini hari datang kong tiada. Ya. Pokoknya next kalau ada perlu untuk jelaskan piktograf, ya ini akan dipanggil lagi. Ya, di sini memang kami sudah belajar ada ini Pak Gembala Cafe, ya beliau kemarin menjelaskan tentang basic, ya itu piktograf juga. Ya, ada Brother Mansai, ya, mereka spesialisasinya di Ibrani, Perjanjian Lama. Ya. Jadi orang sudah bagi tugas di sini sistem majelis pastoral. Jadi tidak ada yang one man show, tidak ada. Ya. Orang sudah ada 4, kurang mau tunggu Maliki masuk supaya 5 jawatan. Orang sudah ada 4 memang. Ya. Jadi tidak ada keputusan one man show, semuanya hasil keputusan bersama. Ya, kita membangun tubuh Kristus. Ya. Soalnya gereja sekarang sudah hilangkan
Nabi dan Rasul toh. Rasul dan Nabi sudah hilang. Nah, sekarang orang lagi kumpul ini. Oke, minggu depan kita akan ada lagi di sini. Siapa pria? Kak